Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Empat jenazah korban pembunuhan orang tak dikenal di Kabupaten Bintuni diterbangkan ke Manado dan Makassar. Tim SAR menutup operasi pencarian balita berumur 3 tahun yang hilang di Kabupaten Asmat. Polisi musnahkan ratusan liter minuman keras oplosan dan ilegal di Kabupaten Asmat. Sebagian warga di Kabupaten Asmat masih memelihara kebiasaan menegak minuman keras hingga mabuk. Ini terbukti dari 653 liter minuman keras berbagai jenis yang disita aparat kepolisian setempat. Polisi juga menemukan 279 liter minuman lokal jenis Milo dan Sopi yang sangat populer di Asmat. Seluruh minuman tersebut dimusnahkan di halaman Mapolres Asmat, disaksikan Bupati. Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi mengatakan penyitaan miras ini merupakan bentuk keseriusan polisi memberantas peredaran miras ilegal dan oplosan. Minuman keras ini hasil operasi ya, selama 2022 ya, kita laksanakan ada beberapa jenis minuman bermerek dan lokal untuk mengantisipasi dan menjelang pelaksanaan festival PAN ke-35 dan pelaksanaan rapat keuskupan di Asmat yang diikuti oleh 5 wilayah, Manowari, Sorong, Timika, Merauke, dan Jayapura. Kemudian dalam bulan miras ini mudah-mudahan dengan adanya kita musnahkan, kita akan liput di media bahwa kita di Asmat belum kita jauh. Ya, kita juga ada minuman yang masuk. Kemudian dari keamanan, TNI Polri masuk operasi yang kita dapat tadi yang satu Makassar banyak, ya kan? Banyak kita dapat. Semoga ke depannya dan nantinya lagi kita akan lakukan operasi lagi. Semoga tidak ada lagi minuman. Kita galakkan, kita tingkatkan operasinya supaya keadaan di Asmat tetap aman. Karena aman itu idaman semua. Aman, kita bisa bebas bikin apa saja. Sekali lagi terima kasih. Saya juga minta kepada semua pihak, mari kita juga terus bersinergi, kompak, bekerja sama, saling mendukung dalam upaya kita bersama untuk memberikan pelayanan kita kepada masyarakat, terutama memastikan Asmat harus tetap aman. Memberantas peredaran minuman keras tidak mudah karena saat ini di Kabupaten Asmat banyak beredar minuman keras ilegal yang tidak jelas dari mana sumber peredarannya. Masyarakat meminta polisi bekerja lebih keras dan tidak sebatas seremonial pemusnahan belaka. Hendra melaporkan dari Asmat, Papua. Angka kasus COVID-19 saat ini sudah mulai menurun. Walaupun ada tingkat kematian sangat rendah, kondisi ini bisa jadi menjadi penyebab vaksinasi tidak lagi gencar dilakukan. Seperti di Merauke, stok vaksin bahkan kosong sejak 2 minggu terakhir. Warga yang ingin divaksin di klinik Pratama banyak yang harus menunda vaksinasi hingga stok vaksin tersedia. Setidaknya ada 80 warga setiap hari yang datang ingin divaksin di klinik ini. Pratama, apa memang sudah ada atau belum tersedia sampai saat ini, Dok? Sampai saat ini persediaan vaksin kami belum ada, Pak. Jadi sudah sekitar 2 mingguan kami tidak melaksanakan vaksinasi.
Jadi rata-rata setiap hari warga yang mau ke sana tidak terlayani ya, Dok? Benar, Bapak. Untuk satu hari kira-kira untuk warga yang membutuhkan vaksin itu ada berapa banyak, Dok, di klinik ini? Kalau di kami itu tidak nentu sih Pak ya. Biasanya kalau ada jadwal mendekati jadwal kapal itu pasti yang datang lebih banyak, dibanding hari-hari biasa. Sekitar 80 orang ke atas. Rencananya vaksinnya datang kapan, Dok? Tersedia? Kalau untuk persediaan vaksin kami belum bisa menentukan, Bapak. Dinkes Merauke mengaku sudah mengajukan tambahan vaksin ke Dinkes Provinsi namun belum ada jawaban. Datang kapan, Dok? Belum tahu, di provinsi juga kosong. Yang dibutuhkan nanti berapa banyak, Pak? Kita udah minta untuk 1000-an lebih. 1000 lebih. 1000-an dosis. Dok, untuk kebutuhan vaksin sendiri berapa banyak sih kok cepat habis gitu? Tergantung permintaan masyarakat. Kalau kebutuhannya meningkat ya 1 minggu, 2 minggu habis. Begitu. Pemerintah saat ini belum menyatakan secara resmi bahwa pandemi berakhir. Tentu seharusnya vaksinasi tetap berjalan dan stok vaksin tersedia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sejumlah ASN di lingkungan Pemda Merauke mendapat teguran baik secara tertulis maupun secara lisan karena melanggar disiplin kerja. Wakil Bupati Merauke Ridwan usai apel bulanan mengatakan tidak menutup kemungkinan ia akan menindak tegas ASN yang sudah berkali-kali diperingati namun masih tetap membandel melanggar disiplin kerja. Sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disiplin masuk kantor, disiplin dalam jam kerja, dan disiplin dalam perencanaan program, pelaksanaan dan sekaligus untuk bertanggung program. Dan ini kemarin sudah diputuskan itu APBD program 2022 ini diharapkan semua bisa dieksekusi cepat, bisa diproses karena itu harus di LPC-kan di akhir Desember 2022. Jadi diharapkan tidak ada proyek-proyek yang bisa melewati batasan penetapan. Makanya kami harap juga di OPD tadi supaya bisa disiplin dalam waktu ini. Sejauh ini ada berapa ASN, Pak, yang mungkin dapat sanksi terkait dengan tidak menjalankan disiplin dengan baik? Sanksi belum ada. Belum ada ya? Teguran tertulis saja. Teguran tertulis. Sanksinya belum ada. Ya. Kalau memang keterlaluan ya tetap kita laksanakan sesuai dengan aturan. ASN juga diminta bekerja maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat, apalagi Merauke saat ini sudah ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.